الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر والأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى أيضا في آية الأخرى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan kebesaran Allah, sampai dengan hari ini tanggal 16 Agustus 2024 Miladia bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1446 Hijriah, Allah masih karuniakan nikmat kepada kita. Ruh kita masih terpatri di dalam jasad. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bahagian nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak tahu kapan dan di mana Allah akan pisahkan ruh dan jasad kita. Kita tidak tahu kapan dan di mana Allah akan perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Dengan izin dan kebesaran Allah, yang kita ketahui adalah kapan dan di mana kita dilahirkan, tapi kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Bisa jadi kita lahir di kampung kita ini, tapi belum tentu kita mati di kampung kita, karena kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Allah yang luar biasa yang sampai hari ini Allah masih karuniakan kesempatan hidup kepada kita untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidil Anam Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dikatakan, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaiha bi asran. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, kata baginda Nabi, maka Allah akan turunkan 10 rahmatnya. Bayangkan satu rahmat Allah ada pada diri kita sampai dengan akhir hayat kita, maka dipastikan orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka rahmat Allah tebar bagi orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis itu disambung dengan hatat asratul khotoyat. Siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan hapuskan 10 dosanya. Wa asratud darajat. Siapa yang bersolawat kepada baginda Rasul, maka Allah akan angkat 10 derajatnya. Esensi solawat sangat luar biasa. Saking pentingnya solawat dalam hidup dan kehidupan ini. Solawat merupakan rukun di dalam solat. Kalau kita tidak baca solawat di dalam solat, menurut mazhab Syafi'i tidak sahlah solat kita. Khatib naik ke atas mimbar tidak baca solawat ketika khutbah,
maka tidak sahlah khutbah Jumatnya, maka dipastikan khutbah itu batal karena tidak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka khatib mengajak, mari kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, Allah akan turunkan rahmat kepada kita, Allah akan turunkan rahmat kepada keluarga kita, Allah akan turunkan rahmat kepada negara kita, sehingga negara kita mampu menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan berwasiat kepada jamaah salat Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena predikat takwa inilah yang membedakan antara orang mulia atau hina di hadapan Allah. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah karena tinggi jabatan seseorang. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah karena banyak harta seseorang. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah karena dia dipandang oleh masyarakat. Namun kemuliaan di hadapan Allah adalah karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan kebesaran Allah, sekarang kita berada pada tanggal 16 Agustus. Insya Allah besok hari Sabtu adalah merupakan tanggal 17 Agustus. Ini adalah merupakan ulang tahun kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka yang ke-79, maka saya mengambil tema pada hari ini, mari kita isi kemerdekaan ini dengan memperkuat, memperkokoh rasa silaturahim di antara kita, dan bagaimana kita mampu menjaga moral akhlak anak bangsa agar mampu menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya mengutip Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala katakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Maka hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Khafu alaihim, maka khawatirlah kita meninggalkan anak-anak bangsa ini lemah. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada 5 hal yang tidak boleh lemah yang kita tinggalkan anak-anak bangsa pada hari ini untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah mari kita kuatkan anak-anak keturunan kita dan kita sendiri, yakni quwwatul aqidah atau quwwatul iman. Maka diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak keturunan-keturunan di belakang kita lemah akidahnya, lemah imannya. Maka Islam mengajarkan ketika anak yang baru lahir diazankan di telinga kanannya, diikomatkan di telinga kirinya, maka pertama dia lahir, yang pertama kali diajarkan, didengarkan di telinganya bukan kalimat-kalimat yang lain, tapi kalimat yang didengarkan adalah kalimat tauhid, akidah yang benar, iman yang benar. Sebagaimana bangsa ini, para pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita memperjuangkan negara Republik Indonesia ini merdeka. Bagaimana luar biasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga beliau memproklamirkan dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia ini dengan keimanan yang kuat, tidak dipersenjatai dengan senjata-senjata yang hebat, tapi dipersenjatai dengan bambu runcing, tapi karena keimanan yang kuat, akidah yang kuat, sehingga ulama kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan kepada masyarakat pada saat itu untuk memperjuangkan negara ini. Keluarlah hikmah, sampaikan pada beliau, katakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bahagian daripada iman. Sehingga semangat orang-orang ulama-ulama pada saat itu untuk memperjuangkan negara kita agar merdeka atas dasar akidah dan iman yang kuat, sehingga dengan kalimat Allahu Akbar negara ini dimerdekakan dengan perjuangan-perjuangan pejuang-pejuang kita, termasuk ulama-ulama kita yang didasari dengan keimanan dan akidah yang kuat. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, kalaulah negara ini diperjuangkan dengan akidah, dengan iman yang kuat,
sehingga perjuangan luar biasa dengan kalimat Allahu Akbar, maka negara ini menjadi merdeka. Maka kita isi bagaimana kemerdekaan ini dengan kita memperkuat akidah dan iman kita. Jangan sempat kita mentauhid, jangan sempat kita menuhankan harta, jangan sempat kita menuhankan jabatan, tapi yang kita tuhankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akidah dan iman yang kuat inilah bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini agar mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat akidah dan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibnu Katsir mengatakan yang tidak boleh lemah yang kedua adalah dhaiful akhlaq aul adab. Jangan sempat kita meninggalkan anak-anak bangsa ini, mereka lemah akhlaknya, lemah moralnya. Hari ini kita melihat dekadensi moral. Anak-anak lebih senang dengan handphonenya daripada memegang Quran. Hari ini kurangnya akhlak dan adab anak-anak bangsa kita. Maka mari kita kuatkan akhlak dan adab anak-anak kita, karena ungkapan mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab akhlak itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu seseorang. Tinggi pun ilmu kita, kalau tidak ada adab dan akhlaknya akan hina di hadapan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah orang-orang tua kita mengajarkan kepada kita bagaimana yang pertama kali diajarkan adab? Ketika anak salam orang tuanya, diciumnya tangannya. Begitu orang tua anak mau berangkat sekolah, diciumnya tangan maknya, diciumnya tangan ayahnya, baru dia berangkat sekolah. Inilah adab akhlak yang diajarkan keluarga-keluarga kita, orang-orang tua kita dulu. Bagaimana anak-anak itu sebelum mereka berangkat keluar dari rumah, mereka harus menyalam orang-orang tua yang ada di rumah itu. Dan kita ajarkan mereka, anak-anak berakhlak dan beradab. Ketika berjumpa dengan guru-guru mereka, mereka menyalam guru-gurunya. Maka ini adalah bahagian daripada akhlakul karimah. Maka yang kita khawatirkan adalah banyak orang-orang pintar tapi tidak berakhlak. Sehingga apa? Dia punya intellectual quotient, kecerdasan secara intelektual, tapi tidak mempunyai emotional quotient, emosional, kecerdasan emosi, atau spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Sehingga hari ini banyak orang-orang pintar tapi tidak benar, banyak orang-orang pintar tapi dia membodohi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ketika kita tanamkan hari ini kepada anak-anak kita berakhlak yang mulia, sehingga mereka walaupun mereka pintar tapi mereka berakhlak, menjalankan ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, menurut tafsir Ibnu Katsir, yang tidak boleh lemah adalah dhaiful ilmi. Jangan sempat lemah keilmuannya. Kita diajarkan belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bukankah wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra? Kita disuruh membaca. Anak-anak bangsa ini harus pintar-pintar. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau bahagia dunia, maka raihlah ilmu dunia. Siapa yang mau bahagia akhirat, maka raihlah ilmu akhirat. Siapa yang mau bahagia dunia akhirat, maka raihlah ilmu dunia, ilmu akhirat. Maka dalam hidup ini ilmu harus kita tuntut, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kenapa? Kalau ilmu dunia saja kita tuntut tanpa ada ilmu akhirat, maka ini kita tidak mempunyai investasi akhirat. Tapi ketika kita belajar ilmu dunia, belajar ilmu akhirat, maka insya Allah meninggal kita, anak-anak kita tidak lupa mendoakan kita. Meninggal kita, tidak lupa anak-anak kita sholat lalu mendoakan kita, membacakan Quran di depan kita. Beliau yang memandikan kita, mengapani kita, menyolatkan kita, mengantarkan kita ke kubur. Kenapa? Karena ada ilmu akhirat yang ada pada anak-anak kita, tidak hanya ilmu dunia yang mereka dapatkan. Maka inilah kita isi kemerdekaan ini, bagaimana kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, cerdas secara ilmu dunia dan cerdas secara ilmu akhirat. Lalu yang keempat adalah dhaiful ukhuwah. Jangan sempat kita tinggalkan anak cucu kita lemah rasa persaudaraannya. Maka ada 4 fase rasa persaudaraan. Yang pertama adalah ukhuwatun nasabiyah,
kita jaga anak-anak bangsa ini, memperkuat ukhuwatun nasabiyah, rasa persaudaraan satu nasab, persaudaraan abang beradik, persaudaraan satu orang, satu mama, satu ayah, satu kakek, satu opung, satu buyut, supaya mereka mampu menjaga hubungan baik. Tidak lagi kita lihat ada abang dengan adiknya berantem gara-gara harta warisan. Ini yang perlu kita kuatkan, ukhuwatun nasabiyah. Bagaimana kita bernasab yang baik. Kalau abang kita susah, kita mampu bantu abang kita. Ketika adik kita susah, kita mampu, maka bantu adik kita. Ketika saling membantu di antara kita, menjaga hubungan baik antara persaudaraan satu nasab, maka dia tidak lagi mencari pinjaman ke sana sini, karena yang dia cari adalah abang kandungnya, adik kandungnya. Lalu yang kedua adalah ukhuwatul basariyah, rasa persaudaraan sesama manusia. Inilah bahasa Quran menyebutnya dengan hablum minan nas, menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia. Lalu yang ketiga adalah ukhuwatul islamiyah, menjaga hubungan baik sesama umat Islam. Maka hari ini ketika umat Islam di Palestina sedang mendapatkan musibah, maka salah satu kewajiban kita, karena ada hubungan saudara kita sesama umat mukmin. Karena Nabi ketika berdakwah di Mekah, berdakwah di Madinah, beliau sampaikan bahwa saudara kita adalah yang sesama mukmin, adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Lalu yang terakhir adalah ukhuwatul wataniyah, persaudaraan setanah air. Maka esensi persaudaraan ini juga sangat penting, bahwa ketika ada saudara-saudara kita sesama anak bangsa, ada di Malaysia, ada di Kamboja, ada di Singapura, mereka lagi terzolimi, mereka lagi teraniaya, maka salah satu kewajiban kita sebagai anak bangsa harus membantu mereka, karena ada rasa persaudaraan kita dengan mereka, yakni persaudaraan sesama bangsa dan negara Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang terakhir adalah yang perlu kita kuatkan, tidak boleh lemah, adalah bagaimana kita kuwatul maliyah, kita kuatkan perekonomian kita, kita perkuatkan ekonomi anak bangsa ini, sehingga apa? Kita tidak terjajah dengan negara-negara lain. Ketika kita mampu mengembangkan ekonomi, kita didik anak-anak kita skill, kemampuan, bagaimana mereka mampu bekerja, bagaimana mereka mampu berwirausaha, sehingga kita tidak minta-minta kepada orang lain. Karena apa? Kita kuatkan ekonomi kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan ketika kita mampu memperkuat 5 hal ini, insya Allah kita isi kemerdekaan ini dengan memperkuat akidah dan iman anak-anak kita, kemudian memperkuat akhlak dan moralnya, memperkuat rasa persaudaraannya, memperkuat keilmuannya, dan memperkuat perekonomiannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.